Di ruangan bos, seorang sekretaris masuk bersama seorang pria. Sekretaris itu menyampaikan bahwa pria yang bersamanya adalah calon sopir baru untuk perusahaan. Setelah mendengar laporan tersebut, bos langsung menerimanya tanpa banyak pertanyaan. Namun saat pria itu menatap si bos, matanya tertuju pada kalung giok yang dikenakan wanita itu. Ia tampak terkejut dan terdiam sejenak. Kalung itu sangat mirip dengan miliknya, kalung yang dulu diberikan oleh kekasihnya saat mereka masih bersekolah. Pria itu teringat masa lalu. Ia pernah memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai. Suatu hari, sang kekasih berpamitan karena harus pindah ke kota bersama keluarganya. Sebelum pergi, gadis itu memberikan sebuah kalung giok dan berkata, "Tolong jaga kalung ini, seperti kamu menjaga kenangan kita." Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, pria itu yakin bahwa wanita di hadapannya, bos besar perusahaan, adalah kekasihnya yang dulu. Wanita yang selama ini ia cari, akhirnya kembali muncul dalam hidupnya. Siang harinya, sang bos bersiap untuk pergi ke perusahaan lain. Namun, saat ia keluar dari kantor, pria itu sudah menunggunya di depan gedung perusahaan. Tanpa banyak bicara, pria itu segera menghampirinya dan mengajak sang bos untuk masuk ke dalam mobil. Malam harinya, ketika sang bos kembali, ia terkejut melihat pria itu masih berada di mobil, menunggu dirinya. "Kenapa kamu masih di sini? Kenapa belum pulang?" tanya sang bos heran. Pria itu hanya tersenyum dan menjawab, "Saya memang ingin menunggu bos. Tapi bukankah kamu seharusnya sudah pulang dan beristirahat?" tanya sang bos lagi. Pria itu menjawab, "Tidak apa-apa. Ini memang sudah menjadi tugasku. Aku tidak ingin bos kenapa-kenapa. Apalagi bos masih gadis. Bahaya kalau pulang malam sendirian." Mendengar jawaban itu, sang bos pun terdiam sejenak. Lalu pria itu segera mempersilakannya untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, di dalam perusahaan, pria itu masuk ke ruang kerja sang bos. Saat masuk, ia melihat bos sedang tertidur di atas kursinya. Ia pun perlahan mendekat dan mencoba menyelimuti tubuh sang bos dengan jasnya. Namun tiba-tiba, bos terbangun. Pria itu langsung meminta maaf karena sudah membangunkannya. Sang bos tersenyum dan memaafkannya, tapi ia baru teringat sesuatu. Ia berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru sadar. Aku belum tahu kamu berasal dari mana." Pria itu pun menjawab dan menyebutkan daerah asalnya. Namun begitu mendengarnya, sang bos sangat terkejut karena ternyata si pria satu kampung dengannya. Ia kemudian bertanya, "Kamu tahu sesuatu tentang kalung giok yang kupakai ini?" Namun, pria itu berpura-pura tidak tahu. Setelah itu ia pamit keluar dari ruangan. Di luar, pria itu mengambil sebuah kalung giok dari sakunya dan memandangi kalung itu. Tapi ia tak sadar bahwa seorang sekretaris melihatnya. Saat pria itu sadar sedang diperhatikan, ia buru-buru pergi. Sang sekretaris yang curiga pun segera masuk ke ruang bos dan melaporkan apa yang ia lihat. Mendengar cerita itu, sang bos sangat terkejut. Ia langsung meminta sekretarisnya untuk memanggil pria itu kembali ke ruangannya. Beberapa saat kemudian, pria itu pun masuk. Tanpa banyak bicara, sang bos mengeluarkan kalung giok miliknya dan menunjukkannya pada pria itu. Kemudian ia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengenaliku saat aku menunjukkan kalung giok ini padamu?" Pria itu akhirnya mengaku, "Sebenarnya sejak awal aku sudah tahu, tapi aku tidak berani jujur. Karena masih memiliki perasaan yang sama." Akhirnya, mereka pun kembali bersatu.